Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emrido Saputra dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah sinopsis buku yang berjudul Laila dan Majnun. Cerita ini adalah kisah sepasang perempuan dan laki-laki yang sudah melegenda di negara timur. Ada anggapan bahwa cerita ini hampir sama dengan Romeo dan Juliet karya sastrawan Inggris. Cerita Laila dan Majnun adalah sebuah cerita yang dikisahkan secara turun-temurun sejak 12 abad yang lalu. Kisah ini diawali dengan Qais dan Laila yang hidup di tanah Arab. Mereka adalah dua orang remaja yang sudah sejak kecil berteman, dan mereka belajar menuntut ilmu di sekolah yang sama. Qais adalah lelaki yang memiliki wajah tampan, dan Laila adalah wanita cantik yang menjadi incaran setiap lelaki. Mereka berdua sudah saling jatuh cinta, dan karena larangan adat di daerah tersebut, mereka menyampaikan perasaannya melalui sebuah syair yang dibacakan saat mereka bertemu secara diam-diam. Pada suatu saat, Qais memutuskan untuk mengikuti ayahnya merantau ke negeri lain dengan harapan agar ia mendapat ilmu dan pengalaman dalam berdagang. Qais pun pamit kepada Laila dan meninggalkan seutas kalung mutiara. Dengan berat hati, Laila pun merelakan kekasihnya pergi untuk mencari pengalaman. Sejak Qais merantau, Laila setiap harinya hanya bermenung, dan terkadang ia membuat syair sebagai bentuk kerinduannya. Pada suatu hari, ayah Laila, Al-Mahdi, pulang bersama seorang tamu yang bernama Sa'ad bin Munif. Beliau ini adalah saudagar kaya yang berasal dari Irak. Saat pertama kali bertemu dengan Laila, Sa'ad bin Munif terpesona dengan kecantikannya, dan ia pun mulai jatuh cinta kepada Laila. Sa'ad bin Munif pun berniat untuk melamar Laila kepada ayahnya. Tanpa sepengetahuan Laila, Al-Mahdi pun menerima mahar dari Sa'ad bin Munif sebesar 1000 dinar. Laila pun tidak berdaya melawan perintah ayahnya karena ia adalah seorang anak perempuan. Sementara itu, Qais yang sudah merantau lebih dari 9 bulan sudah tidak tahan lagi menahan kerinduannya kepada Laila. Wajahnya pun tampak murung dan badannya pun semakin kurus. Ayah Qais pun menanyakan hal apa yang membuat dia menjadi seperti ini. Qais pun menceritakan tentang kisah cintanya dengan Laila. Setelah mendengar kisah tersebut, ayah Qais pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan berjanji untuk melamar Laila kepada Qais. Setelah sampai di kampung halaman, ayah Qais bergegas untuk melamar Laila dengan mahar 100 unta. Namun dengan sombongnya, ayah Laila menolak lamaran Qais tersebut. Tidak berselang lama, Sa'ad bin Munif dan Laila pun menikah. Sejak hari itu, perasaan Qais menjadi hancur, dan ia pun menjadi seorang yang pendiam dan tidak ingin berbicara dengan orang lain. Bahkan terkadang Qais pun terlihat berbicara sendiri dengan dirinya. Karena hal ini, masyarakat di sekitar pun memberi julukan Qais dengan julukan Majnun yang artinya gila. Berbeda dengan Laila, setelah ia menikah dengan Sa'ad bin Munif, ia tidak merasakan kebahagiaan. Ia tidak kuat menahan penderitaan kisah cintanya dengan Qais. Akhirnya Laila pun jatuh sakit dan sering memanggil nama Qais. Qais pun dipanggil untuk menemui Laila, dan saat mereka bertemu, Laila menyampaikan pesan bahwa mereka akan bertemu di akhirat menjadi sepasang kekasih. Karena penyakit tersebut, Laila pun akhirnya meninggal, dan Qais menjadi putus asa seperti tidak ingin lagi menjalankan kehidupan. Setiap harinya Qais hanya duduk di makam Laila, dan pada akhirnya Qais pun meninggal dunia. Jasad Qais pun dimakamkan di samping kuburan Laila.
Setelah 10 tahun mereka meninggal, para peziarah dan musafir pun datang ke kuburan mereka untuk berziarah, dan mereka melihat dua tumbuhan bambu yang tumbuh dan pucuknya saling berpelukan. Demikianlah sinopsis dari cerita Laila dan Majnun ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui cerita ini lebih lengkapnya, Anda bisa dapatkan di www.gramedia.com. Adapun kelebihan dari buku ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai cerita atau novel yang bertemakan kisah cinta ataupun kisah yang romantis. Ada banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Salah satunya adalah jangan membuang waktu untuk sesuatu yang sudah pasti tidak bisa kita dapatkan. Lebih baik waktu tersebut kita gunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Adapun kekurangan dari buku ini adalah buku ini memiliki beberapa bahasa dari syair-syair yang menyebabkan sebagian orang sulit untuk mengartikan bahasa tersebut. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.